Oh, ya. Oh, oke. Bye-bye. Oke. Barusan saya dapat kiriman nih. Kiriman dari mana nih? Apa ini? Saya dapat modul. Oke deh. Bukan, ini saya modul. Jadi kan saya juga itu ya, kebetulan saya juga diberi kepercayaan untuk ngajar di UT Hong Kong. Bener ya, ada yang tanyakan mengenai oh ya, jadi dapat modul dari ini mengenai apa ya, saya mengajar juga bahasa Inggris niaga. Jujur ini ya, untuk materi bahasa Inggris niaga itu jauh lebih susah daripada Anda. Karena apa? Kalau pemasaran strategi itu secuil ya, secuil dari satu rangkaian ilmu ekonomi gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris niaga ini cuilannya banyak sekali. Jadi satu paket harus diselesaikan, dan saya kasihan ini ya, kasihan sama mereka karena mungkin mereka bahasa Inggrisnya pun juga masih kurang. Nah, tapi mereka disuruh belajar istilah ekonomi in English ya. Misalnya mereka suruh belajar tentang definisi customer satisfaction in English loh. Mereka harus memahami in English gitu, sampai kadang kasihan gitu ya. Terus sudah begitu, kadang dosen itu yang saya lihat ya, soal latihannya itu, kadang pertanyaan itu sangat dalam sekali gitu ya. Bahkan saya pikir untuk ukuran mahasiswa ekonomi pun tidak dipertanyakan sedetil itu gitu ya. Jadi mereka pun jurusannya bukan jurusan ekonomi, mereka jurusannya adalah FISIP ya. FISIP itu apa? Fakultas Ilmu Sosial Politik ya. Tapi ya ampun, yang dipelajari itu sangat ekonomi sekali. Bahkan saya yang lulusan yang sarjana ekonomi kan masih ini opo gitu ya. Tapi ya anyway, just enjoy it gitu ya. Just enjoy it, just go on. Oke, saya mau jadi curhat nih ya. Oke, anyway saya lanjutkan lah ya. Saya lanjutkan ke modul 4. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini pertanyaannya serius nih, jangan pertanyaan apa tadi Mbak tuh. Oke, lanjut ya. Oke, sebetulnya untuk metode saya mengajar, saya pingin itu apa? Saya enggak pingin mengajar yang ini artinya ini, kemudian ini ini bagiannya ini, caranya ini. Saya nggak mau seperti itu. Saya pikir metode seperti itu tuh Anda bisa lakukan gitu. Dengan Anda membaca, Anda tuh bisa mengerti gitu. Nah, saya mau menggunakan metode mengajar yang lain. Jadi silakan Anda baca. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda silakan tanyakan. Nanti kita akan discuss pertanyaan Anda gitu ya. Karena kalau saya hanya jadi sama aja kan kalau misal saya jelaskan, saya buat PPT, saya jelaskan ke Anda pun bisa baca sendiri gitu. Mungkin akan jauh lebih jelas ketika Anda baca sendiri daripada saya yang menjelaskan gitu ya. Sama aja gitu. Karena yang akan saya sampaikan juga sama yang ada di modul. Jadi that's why saya pengen nggak menggunakan cara metode seperti itu. Saya mau gunakan metode lain. Silakan Anda baca. Misalnya baca halaman ini sekian sampai sekian. Kalau sudah Anda baca, mana yang nggak ngerti, silakan ditanyakan, kita akan bahas. Ya, seperti itu. Oke, malam ini kita juga akan menggunakan metode seperti itu. Anda baca halaman sekian sampai sekian,
Nanti silakan kalau Anda ingin tanya, silakan Anda tanya, oke? Nah, tapi sebelumnya saya akan saya akan jelaskan secara umum ya. Jadi strategi produk itu secara garis besar ada dibedakan jadi dua macam. Karena produk itu tidak hanya barang, tetapi produk itu juga jasa. Makanya di sini ada dua hal besar, ada dua poin besar, yaitu strategi produk dan merek dan strategi pemasaran layanan. Ini malah lazy gagal segala. Oke. Anyway, nah kalau kita bicara tentang strategi produk dan merek, nanti ada beberapa hal lagi nih yang akan kita bahas. Produk sebagai nilai, produk individu, lini produk dan bauran. Kemudian strategi pemasaran berdasarkan kategori produk, karena produk itu ada kategorinya, ada yang berdasarkan durability dan lain sebagainya. Kemudian strategi pemasaran dalam life cycle produk atau siklus hidup produk gitu ya. Jadi ternyata bukan cuma manusia saja ya yang punya siklus hidup, yaitu bayi, kemudian anak-anak, remaja, terus kemudian dewasa, nenek kakek, terus meninggal. Ternyata produk itu juga punya siklus. Nah, siklusnya juga hampir sama dengan manusia gitu ya. Ada yang perkenalan gitu ya, perkenalan produk, kemudian ada pertumbuhan, kemudian ada masa-masa yang puncak. Nah, nanti pada akhirnya juga ada masa decline ya, ada masa penurunan. Nah, sama dengan manusia lah pokoknya intinya. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Nah, kita akan masuk juga ke strategi pemasaran layanan atau jasa. Jadi saya ingatkan bahwa kalau kita ngomong strategi produk, ini tidak cuma produk barang, tetapi juga jasa ya, layanan. Kemudian nanti kita akan bahas layanan sebagai produk, kemudian strategi pemasaran untuk service company, untuk perusahaan jasa, kemudian strategi diferensiasi jasanya itu seperti apa, kemudian strategi mengelola kualitas, karena jasa sebelumnya terkait erat dengan kualitas ya. Nah, nanti bagaimana sih cara mengelolanya, strateginya seperti apa, kemudian dimensi atau aspek-aspek terkait dengan dengan jasa, dan yang terakhir adalah layanan sebagai logika pemasaran. Nah, saya pikir sekarang Anda bawa inisiasi 3 ya, bawa modul, atau Anda bawa modul ya, bawa Anda sekarang. Saya harapkan sih Anda punya inisiasi 3 semua, sudah Anda print. Tapi seandainya Anda belum print, tidak apa-apa. At least Anda punya software-nya. Nanti kita akan sama-sama baca. Anda baca, Anda ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Itu yang nanti kita bahas. Oke. Tapi kok saya ragu ya, waktunya akan tidak cukup ya. Sepertinya waktunya tidak akan cukup ya. Atau begini sajalah, sebetulnya saya sudah siapkan beberapa hal yang menurut saya itu penting gitu ya, menurut saya penting. Saya mau tanyakan ke Anda. Nah, Anda cari jawabannya, gitu aja gimana? Ya, oke. Ini pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Ya. Nah, produk sebagai nilai. Nah, saya mau tanyakan produk vs merek ya. Tadi sempat di awal-awal saya singgung ya mengenai produk vs merek. Nah, produk dan merek itu hubungannya apa? Wah, kembali lagi pertanyaannya. Hubungannya apa? Produk dan merek itu hubungannya seperti apa? Apakah produk itu bagian dari merek atau merek itu bagian dari produk? Nah, kalau Anda ingin tahu jawabannya, Anda silahkan baca di halaman 1, itu di produk sebagai nilai, paragraf yang ketiga sampai ke 3, 4, 5, kelima. Anda baca, ya, Anda baca paragraf 3 sampai 5, Anda akan menemukan jawabannya. Apakah produk bagian dari merek atau merek bagian dari produk?
Oke. Anda baca sekarang, nanti yang sudah menemukan jawabannya, silakan Anda ketik, Anda jawab ya. Saya kasih waktu nih. Jangan paragraf keempat ada Pak gitu. Ya Anda kasih jawaban yang lengkap gitu ya. Setelah Anda baca, Anda pahami kira-kira apa sih hubungannya, seperti apa sih gitu ya. Apakah produk bagian dari merek atau merek bagian dari produk? Oke, Mbak Reni mengatakan bahwa merek bagian dari produk. Jelaskan maksud Anda bagaimana itu, merek bagian dari produk. Maksudnya apa? Diberi penjelasan, Mbak. Kenapa Anda mengatakan merek bagian dari produk? Oke, karena alasannya merek adanya sekedar identitas. Oke, ada nggak yang mengatakan, oh produk itu sebetulnya bagian dari merek, gitu ya? Ada nggak yang mengatakan seperti itu? Ada, oke Mbak Arik, apa Mbak, kenapa alasan Anda mengatakan produk bagian dari merek, Mbak ini ya, sama Mbak Indriati, yuk kenapa? Jawaban Mbak Reni nggak salah, betul juga. Kenapa? Produk bagian dari merek. Anda bisa berikan contoh nggak? Maksud Anda seperti apa? Kata siapa ya merek memiliki lebih ekuitas yang tinggi? Sometimes tidak loh ya. Nyatanya ada beberapa produk yang tidak mempunyai brand pun tetap